Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil islam, alhamdulillah ala ni'matil sihati wal afiyah, alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillahil malikid dayanil karim, al mananir rahimir rahman. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yadumu ala dawam, wa ashkuruhu ala al khairi wal in'am, wa atubu ilaihi minaz zunub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atin wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ila akhir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Para hadirin al-karim rahimakumullah, para dewan juri yang saya hormati, yang insyaallah arif dan bijaksana, para peserta dan teman-teman yang saya sayangi dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang hadir pada kesempatan hari ini, baik yang nampak maupun yang gaib, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya kepada kalian semua. 22 Oktober adalah tanggal bersejarah dan juga tanggal istimewa, khususnya bagi para santri di Indonesia, yang sering kita peringati dengan Hari Santri Nasional. Namun di balik peringatan Hari Santri Nasional tersebut, ada beberapa hal penting yang sering lupa dari perhatian kita, yaitu tentang peran pesantren dan juga tentang peran santri bagi bangsa ini dan juga kebangkitan Islam. Bagaimana jika kita kembali kepada sejarah para santri yang telah berupaya penuh dalam mengusir penjajah, melawan penjajah, mereka rela berkorban pikiran, darah, bahkan nyawa demi mempertahankan dan menjaga bangsa tercintanya ini. Lalu para santri pula yang telah menyemangati para rakyat dulu, yang telah membakar semangat para rakyat Indonesia untuk senantiasa melawan dan menjaga para penjajah. Namun jika kita lihat pada fakta dan keadaan di kehidupan yang penuh dengan fitnah dan cobaan saat ini, jika kita melihat dengan teropong dan kacamata dunia, betapa mirisnya, betapa peran pesantren dan peran santri selalu dipandang sebelah mata, selalu dipojokkan, bahkan ada beberapa stigma negatif dan cap-cap buruk yang dituduhkan kepada pesantren dan para santri. Misalnya, pesantren katanya dianggap sebagai sarang teroris, bahkan para santri diawasi layaknya buronan bintang 5. Serem apa serem? Nah, maka karena stigma negatif dan doktrin tersebut, para orang tua berbondong-bondong dan bercepat-cepat menarik anaknya dari sekolah pesantren untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Mereka cepat-cepat ingin anaknya pindah dari pesantren untuk dipindahkan ke sekolah negeri karena takut anaknya menjadi teroris. Bu, Pak, sekarang saya mau bertanya, jawab dengan objektif dan secara jujur, jawab dengan fakta yang terjadi pada keadaan hari ini. Jika saya bertanya, sekarang yang lebih banyak hamil di luar nikah dari pesantren atau sekolah negeri? Sekarang banyak tawuran di jalanan sana dari pesantren atau sekolah negeri? Sekarang yang banyak mabok-mabokan, yang banyak narkoba, yang banyak mengkonsumsi obat-obatan dari pesantren atau sekolah negeri? Nah,
Ini yang berbicara adalah fakta, bukan sekedar isu atau asumsi belaka. Kenapa kejahatan dan kenakalan remaja banyak terjadi di sekolah-sekolah negeri? Kenapa bukan di pesantren? Kenapa Bu? Kenapa Pak? Nah, inilah karena berbedanya sistem pendidikan yang diterapkan antara pesantren dan sekolah negeri. Kenapa bisa seperti itu? Karena sistem pendidikan di sekolah negeri adalah sistem dari barat, yang mana pelajaran-pelajarannya diadopsi dari barat. Contoh Bu, pelajaran IPS. Pernah belajar IPS? Pernah. Dulu saya waktu di SMP pernah diajari pelajaran IPS tentang teori Darwin, yang dimana katanya di teori Darwin itu manusia berasal dari kera yang berevolusi. Coba jika kita berpikir secara jernih, menggunakan otak kita, menggunakan akal kita, jikalau memang benar manusia itu berasal dari kera yang berevolusi, ibu sekarang main keragunan. Lihat kera-kera, lihat monyet-monyet yang udah pada tua, apakah masih jadi monyet atau udah berubah jadi manusia? Masih jadi monyet. Nyatanya masih jadi monyet, masih jadi kera. Nah, ini adalah pembodohan sebenarnya Bu. Ini adalah sebuah penghinaan terhadap kita umat manusia, dan juga terhadap nenek moyang dan kakek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Kenapa? Karena sudah jelas manusia yang pertama diciptakan adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Mereka diciptakan dari tanah, bukan dari kera. Min turabin laisa min kirdin. Dia diciptakan dari tanah, bukan dari kera. Dalilnya jelas. Lihat surat Al-Hajj ayat 5. Fa inna khalaqnakum min turabin. Sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah. Lihat lagi surat Ar-Rahman ayat 14. Wa khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering seperti tanah tembikar. Juga lihat surat Al-Hijr ayat 26. Wa laqad khalaqal insana min salsalin min hama'in masnun. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah yang kering dan dari lumpur hitam yang dibentuk. Dan masih banyak lagi dalil-dalilnya. Jadi jelas bahwa itu adalah sebuah pembodohan. Lalu jika kita lihat lagi di sekolah-sekolah negeri, berapa banyak pelajaran-pelajaran agama yang diajarkan sekolah negeri? Berapa Bu? Berapa? Sedikit. Nah, maka dari itu sudah selayaknya berbeda jauh antara pendidikan sekolah negeri atau pendidikan barat dengan pelajaran yang ada di pesantren. Berbeda jauh Bu, Pak. Maka para santri semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kalian semua adalah orang-orang yang beruntung yang masuk pesantren, orang-orang terpilih. Maka gunakan waktu Anda sebaik mungkin di pesantren, tuntut ilmu sebaik-baiknya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, jangan pernah gegana, gelisah, galau dan merana. Maka barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya menuntut ilmu, dia tidak akan pernah merasakan manisnya masa depan. Maka ayo kita siapkan diri kita untuk kebangkitan Islam, siapkan diri kita untuk memimpin negeri tercinta ini, siapkan dengan taat, ilmu dan tenaga. Karena dengan taat semua masalah hanya terasa sesaat, dengan ilmu hidup kita tak akan pernah jemu, dengan tenaga yakinlah kita bisa menaklukkan dunia. Untum khairu ummah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini yang dapat saya sampaikan dari lisan, hati dan pikiran saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Saya Ahmad Thorik. Selamat Hari Santri Nasional. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.